Selamat siang rekan-rekan wartawan yang saya banggakan. Sebagaimana telah diketahui bahwa hari ini kami mengadakan rapat tingkat menteri untuk membahas masalah krisis pangan ya, di salah satu di 3 distrik di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, ya, yaitu distrik Agandu Gume, Lambewi, dan Oneri. Ya, ada 3 distrik yang ketiganya berada di sebuah lembah, yaitu lembah Agandu Gume. Ya. Dan sekarang semua proses terus dilakukan, baik penanganan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek itu memastikan kebutuhan pangan, obat-obatan, dan pelayanan dasar, infrastruktur dasar di 3 distrik ini terpenuhi, termasuk penanganan masalah ibu yang sedang hamil, ibu menyusui maupun balita untuk 7 bulan ke depan. Itu untuk balita untuk 7 bulan ke depan itu dipenuhi khusus untuk ibu ya. Sedangkan untuk pangan kita harapkan tidak akan ada masalah untuk 3 bulan ke depan sampai menunggu pulihnya kondisi pertanian di daerah 3 distrik ini. Kemudian yang kedua, karena memang di Bandara Agandu Gume ini belum bisa 100% bisa digunakan, maka sebagian dari stok pangan itu akan ditempatkan di Sinak, di distrik Sinak, di distrik terdekat. Ya. Kemudian sebagian juga akan dikirim langsung ke bandara lewat Bandara Agandu Gume. Ya. Jadi ini mohon rekan-rekan agak membayangkan ya. Jadi Agandu Gume itu berada di lembah, kemudian pesawat ke sana itu tidak semua pesawat bisa, terutama pilot itu harus memiliki brevet tertentu, kualifikasi tertentu, dan sementara hanya 2 pilot yang bisa landing di sana, sehingga tidak semua pesawat boleh ke sana. Yang paling mungkin adalah di bandara terdekat, yaitu distrik Sinak. Nah, dari distrik Sinak ini untuk menuju ke Agandu Gume kalau lewat darat itu bisa 2 hari 1 malam perjalanan. Nah, ini yang agak menyulitkan kita, termasuk juga perubahan cuaca yang sulit diramal, ditebak itu. Ini juga menjadi gangguan upaya kita untuk menangani masalah ini. Tetapi alhamdulillah beberapa hari terakhir ini semuanya sudah bisa ditangani dengan baik ya. Sampai nanti kita pastikan 3 bulan ke depan akan tertangani. Kemudian untuk jangka menengah itu akan disiapkan lumbung pangan permanen di Agandu Gume, ya. Dan juga akan di sana juga akan ditangani pembangunan jalan dari Sinak ke Agandu Gume sehingga memungkinkan kendaraan paling tidak roda 2 itu bisa mulus dari Sinak ke Agandu Gume sehingga supply barang nanti tidak harus semuanya diangkut dengan jalan kaki itu oleh penduduk setempat, tapi bisa dengan kendaraan. Syukur-syukur roda 4 ringan nanti kalau bisa lewat ini. Karena itu juga menjadi rencana kita untuk jangka menengah. Kemudian revitalisasi Bandara Sinak. Bandara Sinak ini masih runway-nya pendek, hanya 1.100 ya Pak Bupati? 1.200, sehingga hanya pesawat karavan dan pesawat Twin Otter yang bisa landing, dan itu sangat tidak memadai untuk mengangkut barang. Karena itu kita butuh menambah sekitar 800 meter ya, 400 meter, sehingga kita harapkan kalau nanti 400 meter itu pesawat-pesawat agak besar, mungkin juga Hercules atau CN, itu bisa mendarat di tempat itu, sehingga nanti tidak untuk jangka panjang, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan karena pangan saja, tapi nanti juga untuk kebutuhan berikutnya, termasuk material-material yang diperlukan untuk membangun infrastruktur di sana. Ya. Kemudian
penambahan infrastruktur komunikasi, base transceiver station, nanti juga akan sudah kita koordinasikan agar penempatan BTS itu berkoordinasi dengan pihak aparat keamanan dan pihak pemerintah daerah, ya, sehingga dibangun di tempat yang memang tepat dari sisi, bukan hanya dari sisi fungsinya sebagai BTS, tapi juga keamanan dan keberlangsungan berikutnya. Ya. Ini juga tadi sudah, karena memang salah satu faktor penghambat penanganan ini adalah di sana tidak bisa ada jaringan komunikasi. Gitu. Kemudian pembangunan infrastruktur perairan air bersih nanti dari Kementerian PUPR akan kami koordinasi. Kemudian juga pembangunan sentra-sentra produksi pangan yang ini nanti akan kita koordinasikan dengan Kementerian Pertanian dan beberapa perguruan tinggi yang sudah menawarkan diri untuk bergabung untuk mencari varietas, ya, atau jenis tanaman, umbi-umbian terutama yang menjadi makanan pokok di penduduk ini yang tahan terhadap perubahan cuaca yang anomali tadi itu. Karena sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa ini sebetulnya selalu terjadi. Pada bulan Mei sampai Juli itu ada hujan es, kemudian diikuti dengan embun salju yang itu membuat umbi-umbian di sana busuk. Nah, ini kemarin saya sudah dapat laporan dari salah satu perguruan tinggi, ada jenis tanaman yang sekarang ditanam di umbi-umbian di Bukit Dieng, itu kemungkinan bisa diadaptasikan untuk ditanam di tempat ini. Ya. Ini hadir bergabung dengan rapat pertemuan ini cukup lengkap, mulai dari sana ada Pak Bupati, ini Pak Bupati Puncak, kemudian Pak Pangdam Cendrawasih, kemudian Ibu PLT Gubernur, ini kemudian Bapak yang ngurusi pangan, Badan Kepala Pak Are, Badan Pangan, kemudian ada Pak Dirjen Kemensos, kemudian ada Kepala BNPB, kemudian Pak Syafei dari Aster, Panglima TNI, dan juga dari PT Pos, Dirut Pos yang sekarang juga sudah mensuplai beras di wilayah Papua. Bansos beras sudah berjalan lancar, tetapi untuk wilayah ini hanya 330 KK yang mendapatkan beras, sementara jumlah KK yang terdampak di tempat ini sekitar kalau untuk Agadambi saja 1007 KK. Jadi perkirakan tiga kecamatan ini sekitar 5.000 KK, sehingga masih jauh dari target 330 yang dari PT Pos. Karena itu nanti ketersediaan beras untuk mensuplai kebutuhan dalam jangka pendek ini juga akan kita penuhi. Demikian saya kira penjelasan saya cukup panjang. Silakan kalau ada pertanyaan jangan ke saya tapi yang di belakang saya. Silakan. Logistik mungkin Pak Kepala BNPB, silakan. Kalau dari BNPB sekarang sudah hampir 8.000 ton, itu yang dari BNPB sendiri. Kemudian dari Kementerian Sosial nanti disampaikan oleh Pak Dirjen, dari Panglima TNI juga ada. Silakan Pak. Terima kasih, mohon izin Bapak. Jadi teman-teman saya sampaikan untuk Kementerian Sosial bekerja sama dengan teman-teman TNI, dalam hal ini Pak Panglima TNI dan teman-teman Freeport, total 25 ton yang sudah kami kirim secara bertahap dari Halim menggunakan pesawat pesawat Hercules, kemudian juga yang kami kirim juga ada yang dari Sentani, jadi posisinya total 25 ton Pak, kurang lebih seperti itu. Di luar yang kemudian kita tadi juga diperintahkan Pak Menko dan Bu Mensos untuk membuat lumbung sosial tambahan di sana untuk antisipasi kalau kemudian nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, paling tidak 1 kali 24 jam aman untuk kemudian suplai makan dan lain-lainnya. Saya kira itu Pak, terima kasih. Jadi status tanggap darurat ini oleh Bupati Kabupaten Puncak kan diperpanjang terus, sehingga pemerintah pusat ini bisa secara maksimal memberikan bantuan. Jadi bantuan pangan ini tidak akan berhenti sampai di sini saja, terus sampai betul-betul kebutuhan masyarakat terdampak ini terpenuhi. Memang kendalanya kan tadi disebutkan melalui udara, jadi satu hari itu paling maksimal bisa 3 kali sorti masuk Agan Dugume, 1 kali sorti sekitar 900 kg. Nah sampai sekarang laporan dari Pak Bupati Puncak memang sudah sampai ke masyarakat masing-masing dan sampai hari ini
setiap kepala keluarga ini sudah mendapatkan bantuan. Seperti itu, terima kasih. Stok bulog di Papua 16.200 ton, kemudian yang untuk Papua Tengah ini kemarin sudah didistribusikan 439 ton. Ini memang menggunakan udara Pak Menko, jadi ada 5 flight yang setiap hari jalan bolak-balik. Sampai nanti apa yang disampaikan Pak Menko tadi, Bandara Sinak bisa diperpanjang sehingga bisa landing di sana dan bangun darat sampai ke lokasi terdampak. Mungkin demikian tambahannya. Terima kasih. Kalau dari BNPB mencatat ya, yang terdampak tuh sekitar 8 ribuan orang. Artinya mungkin 2.000 kakak lah, karena rata-rata di sana punya anak tuh lebih dari 1. Yang meninggal itu tercatat 6, tapi nanti Ibu Gubernur akan menjelaskan. Itu 6 itu sebetulnya bukan terjadi gara-gara kelaparan begitu, tapi ada akibat-akibat penyakit lain. Silakan Bu Gubernur. Kami dari Tim Tanggap Darurat Provinsi Papua Tengah sudah turunkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Tengah langsung ke Agandugume dan sudah melakukan klarifikasi bahwa sesuai dengan data lapangan di Agandugume itu ada 6 kematian, yang 5 itu karena komplikasi sakit lainnya, sedangkan yang berhubungan langsung dengan kondisi hari ini itu hanya 1 orang karena diare ketika dia mengkonsumsi makanan yang memang sudah membusuk, seperti itu. Jadi data lengkapnya ada di kami. Ya, makasih. Dari Kodam 17 Cendrawasih, pasukan kami tergelar semua di daerah yang terdampak ini, yaitu di daerah Sinak kami ada pos, kemudian sepanjang jalur suplai mulai dari Timika juga kami amankan dengan pasukan yang sudah tergelar. Sampai dengan hari ini kondisi daerah Kabupaten Puncak aman, tidak ada gangguan. Termasuk di daerah Agadugume di mana suplai langsung ke sasaran, sampai hari ini situasi aman. Demikian.